Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya. Jadi topik hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang dissociative disorder, simptom somatis dan gangguan terkait, serta faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan fisik. Oke, baik. Seperti biasa, kita akan mulai dengan menceritakan sebuah kisah. Jadi, salah seorang perempuan menceritakan di sebuah online bulletin board tentang pengalamannya di mana ia mengalami dia menceritakan bagaimana pengalamannya memiliki kepribadian ganda begitu ya di dalam dirinya. Nah, di dalam kisah ini dia memaparkan bahwa kepribadian gandanya itu dipicu atau muncul ketika pada saat ia masa kecilnya itu mengalami abuse yang diperolehnya dari orang tuanya, begitu ya. Nah, jadi di dalam cerita ini kepribadiannya itu ada banyak begitu. Ada Sally gitu ya, salah seorang perawat. Ada juga yang namanya Diana, seorang terapis. Ada Patty, seorang anak gadis kecil yang suka mengkoleksi serangga. Serangganya kemudian disimpan di dalam toples mayones. Lalu kemudian ada Claire. Claire ini seorang yang pemalu dan Katie seorang remaja yang sedang beranjak dewasa dan mengalami kesulitan untuk grow up. Nah, jadi diceritakan di sini bahwa ia menyebut kata kami begitu ya untuk menjelaskan tentang kumpulan dari beberapa orang yang ada di dalam badannya gitu. Nah, jadi dari berbagai kepribadian atau kepribadian alter yang dia miliki itu memiliki tujuan, ketakutan dan ingatan yang berbeda-beda. Nah, ada yang masih mengingat tentang traumatisnya, ada pula yang tidak begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cerita tentang bagaimana pengalaman seseorang yang memiliki kepribadian ganda, begitu ya. Nah, jadi topik kita hari ini berkaitan tentang itu, tentang kepribadian ganda. Nah, kalau kepribadian ganda itu sebenarnya dikenal dengan gangguan dissociative identity disorder. Nah, tapi kalau untuk membahas tentang keseluruhan dari tipe gangguan ini, itu kan disebut dengan dissociative disorder ya. Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama, DID tadi, kemudian yang kedua dissociative amnesia, dan yang ketiga adalah depersonalisasi atau derealisasi disorder. Apa itu nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, nah secara umum di sini ada tabel yang menjelaskan bahwa apa sih ciri-ciri utama yang berkaitan tentang gangguan-gangguan tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu adalah tipe dari gangguan. Jadi ada DID, ada dissociative amnesia, ada depersonalisasi, derealization disorder gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah seberapa kisaran prevalensinya itu di dalam populasi. Kemudian yang ketiga deskripsinya, dan yang terakhir adalah ciri-ciri yang berkaitan. Nah, kita bahas yang pertama, DID gitu ya. Nah, jadi prevalensi di dalam populasi itu tidak diketahui gitu. Nah, deskripsinya adalah adanya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda di dalam dirinya. Nah, jadi ciri-ciri yang terkait adalah kepribadian yang alter itu berusaha untuk mengkontrol tubuh ya di mana ia berada begitu ya. Nah, kemudian itu direpresentasikan sebagai defense psikologis terhadap adanya trauma-trauma yang parah pada saat berhadapan dengan abuse atau trauma pada saat masa kecil. Nah, kemudian yang kedua nih, dissociative amnesia.
Apa pula itu? Karena di sini ada kaitannya dengan amnesia ya. Yang secara umum kan kita tahu kalau amnesia itu lupa ingatan begitu ya. Nah, jadi prevalensinya sebenarnya di dalam populasi itu juga sama, tidak diketahui seberapa banyak. Nah, deskripsinya di sini adalah ketidakmampuan di dalam merecall atau mengingat material-material personal yang penting, begitu ya. Tapi kelupaan ini itu bukan dikarenakan oleh faktor medis. Jadi bukan karena adanya penggunaan treatment medis begitu. Nah, jadi memang adanya kelupaan yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu di sini. Nah, kemudian ciri-ciri yang berkaitan adalah yang pertama kehilangan memori atau kehilangan informasi itu biasanya dikarenakan mengalami pengalaman trauma atau stres. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa subtype-nya meliputi lokal amnesia, selektif amnesia, dan amnesia umum. Nah, kemudian bisa dihubungkan dengan disosiatif fugu. Nah, jadi disosiatif fugu ini akan kita jelaskan juga ya nanti ya. Jadi sebuah kondisi yang langka di mana seseorang itu bisa bepergian ke lokasi yang baru atau memulai kehidupan yang baru dengan identitas yang baru pula. Nah, kemudian yang terakhir, depersonalisasi atau derealisasi disorder. Nah, di sini prevalensinya itu sekitar 2%, begitu. Nah, jadi adanya episode tertentu, begitu ya. Seseorang itu mengalami adanya sensasi dia terpisah dari dirinya, gitu. Terpisah dari badannya, atau dia memiliki sensasi yang tidak real tentang yang terjadi di lingkungannya, berealisasi gitu di situ. Nanti akan kita bahas juga di sini. Nah, ciri utamanya adalah seseorang itu merasa bahwa dia itu seperti sedang bermimpi, tidak dalam keadaan nyata begitu ya, dan bertindak itu sebagai robot gitu. Nah, kemudian episode depersonalisasi ini harus persisten begitu, dan itu harus berulang dan juga menyebabkan distress yang signifikan. Kita bahas dulu tentang DID. Nah, DID ini dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, begitu ya. Nah, DID tipe gangguan psikologis yang melibatkan suatu perubahan atau gangguan dalam fungsi self, baik itu identitas, memori, atau kesadaran yang membentuk sebuah kepribadian utuh. Baik, kita lihat contoh di sini. Nah, jadi ada seorang anak yang bernama Billy. Jadi Billy ini mengalami masalah hukum, begitu ya. Nah, tapi dijelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya siapa sosok Billy ini. Jadi coba saya ceritakan di sini ya, sekilas. Nah, jadi Billy ini tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Dia sudah 2 kali melakukan percobaan bunuh diri pada saat menunggu persidangan. Jadi pengacaranya itu kemudian meminta nih adanya evaluasi psikiatrik atau psikologi terhadap diri Billy gitu. Nah, jadi setelah diadakannya evaluasi psikiatrik, itu psikolog dan psikiater yang memeriksa Billy menyimpulkan bahwa Billy ini memiliki 10 kepribadian di dalam dirinya. 8 diantaranya adalah laki-laki dan 2 diantaranya adalah wanita. Nah, jadi kepribadian Billy ini telah terpecah yang disebabkan oleh luka atau trauma parah yang terjadi pada saat masa kecil, begitu ya. Nah, jadi kepribadiannya itu berbeda-beda gitu. Kita lihat nih, ada yang disebut dengan Arthur, dia bilang ya. Jadi seseorang dengan kepribadian yang perasa namun plekmatik, berbicara dengan aksen yang Inggris gitu. Nah, kemudian Denny 14 tahun, seorang pelukis benda tidak bergerak. Kemudian Christopher 13 tahun. Dia cukup normal namun cenderung mudah cemas. Nah, jadi seorang anak perempuan berusia 3 tahun, bahkan anak-anak banget gitu ya, namanya Christine. Dan ada ada kepribadian alternya yang dinamakan Tommy, berusia 16 tahun. Jadi dia itu adalah escape artist, jadi seperti pesulap begitu. Jadi dia itu bisa melepaskan borgol misalnya seperti itu, dan dia memiliki kepribadian antisosial, personality disorder begitu. Nah, jadi
ada seorang yang namanya Tommy gitu. Lalu ada yang namanya Ellen, penipu berusia 18 tahun. Ellen ini merokok. Kemudian ada namanya Adelina, adalah lesbian introvert yang berusia 19 tahun. Dialah yang melakukan sejumlah pemerkosaan. Lalu David yang membuat pengaduan misterius lewat telepon. David ini adalah anak berusia 9 tahun yang pencemas, yang secara terang-terangan menunjukkan penderitaan akibat traumanya di masa kecil. Nah, jadi setelah usaha bunuh diri yang dilakukannya untuk kedua kali gitu ya, jadi Billy ini kan kemudian diikat oleh petugas itu dengan menggunakan jaket. Nah, tapi tiba-tiba pas dicek sekali lagi, jadi si Billy ini bisa tidur bahkan dengan jaketnya. Jaketnya sudah lepas dan jaketnya itu dijadikan bantal sama dia. Nah, jadi dari keterangan yang disampaikan bahwa yang melepaskan itu adalah Tommy, yang escape artist tadi, yang seperti pesulap tadi, begitu. Nah, jadi pembela kemudian memberikan argumen gitu ya, pengacara memberikan argumen bahwa Billy ini mengalami gangguan kepribadian, jadi nggak bisa dijatuhkan hukuman atas ketidakwarasan begitu ya. Nah, jadi jadi di dalam kepribadian ini diketahui bahwa si Billy ini juga tidak sadar akan kehadiran-kehadiran dari kepribadian alter mereka. Begitu. Nah, jadi kemudian Billy ini ditetapkan tidak bersalah pada akhirnya gitu dengan alasan ketidakwarasan. Ia kemudian dimasukkan dalam institusi mental, mungkin seperti rumah sakit jiwa di sana, dan dalam institusi tersebut muncul 14 kepribadian tambahan begitu. Nah, di antaranya itu ada yang namanya Arthur. Arthur ini sangat tidak teratur, dan kemudian ada seorang guru yang kompeten yang diharap bisa membawa integrasi di antara kepribadian-kepribadian yang lain. Nah, kemudian Billy dilepaskan 6 tahun kemudian. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penanganan secara spesifik di sini, namun keterangan yang didapat adalah 6 tahun kemudian dia lepas. Nah, itu gambaran untuk DID. Nah, jadi bagaimana ciri-ciri klinisnya? Nah, DID ini ditandai dengan munculnya 2 atau lebih kepribadian berbeda yang mungkin bersaing untuk mengontrol individu. Jadi ada kepribadian yang berusaha untuk mengontrol individu itu, begitu ya. Nah, mungkin ada satu kepribadian dominan atau inti yang disebut inti, dan beberapa kepribadian yang bawahan, begitu. Nah, jadi dalam beberapa kasus kepribadian utama itu terkadang tidak menyadari keberadaan kepribadian yang lain, sedangkan identitas lain menyadari kepribadian yang utama. Nah, tapi bisa juga di dalam kasus lain, kepribadian yang berbeda itu sama sekali tidak menyadari satu sama lain. Nah, jadi dalam beberapa kasus, nah di sini menariknya bahwa kepribadian tersebut, kepribadian yang ada mungkin memiliki reaksi alergi yang beda. Gitu ya. Misalnya satu alergi debu, satu lagi tidak, misalnya seperti itu. Atau bisa jadi rasa kecamatanya berbeda. Nah, jadi sebenarnya ini menarik dan masih dalam tahapan penelitian lebih lanjut. Karena apa sulitnya melakukan penelitian? Karena gangguan DID ini termasuk yang sedikit gitu yang terjadi begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ciri-ciri utama dari DID. Yang pertama, 2 atau lebih ada kepribadian yang berbeda yang ada di dalam satu orang. Kemudian kepribadian alter itu direpresentasikan dengan usia yang berbeda, gender yang berbeda, minatnya berbeda, cara dia berinteraksi dengan orang yang beda, begitu. Nah, kemudian 2 atau lebih kepribadian alter tersebut berusaha secara berulang untuk mengambil kontrol terhadap perilaku individu. Kemudian yang keempat, kelupaan tentang kejadian hidupnya begitu ya, atau informasi personalnya itu tidak bisa dijelaskan karena kelupaan yang biasa begitu ya. Saya lupa gara-gara kayak kita lupa letakin buku di mana, lupa letakin kunci di mana, itu jadi nggak bisa disamain. Jadi kelupaannya itu berbeda. Karena apa? Kelupaannya itu kan terkadang ada split antara kepribadian dengan kepribadian lainnya. Jadi dia tidak bisa mengingat gitu. Nah, itu salah satu yang menjelaskan tentang kelupaannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya kepribadian yang utama atau dominan yang mungkin tahu ataupun tidak tahu tentang keberadaan dari kepribadian yang lain. Oke, itu tadi DID. Secara umum itu membahas tentang kepribadian ganda. Nah, kita masuk ke disosiatif amnesia. Nah, ketika
kita semua tahu amnesia itu adalah lupa ingatan gitu ya. Nah, jadi kalau sinetron-sinetron itu ketabrak atau apa, lupa ingatan, amnesia misalnya kayak gitu. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas adalah eh, apa saja sebenarnya, apa sebenarnya disosiatif amnesia ini begitu ya. Nah, jadi amnesia itu berasal dari kata Yunani. A artinya bukan dan menasta itu artinya mengingat. Nah, jadi amnesia disosiatif diyakini sebagai jenis gangguan disosiatif yang paling umum yang terjadi. Nah, jadi dalam amnesia disosiatif, ini sebelumnya disebut dengan amnesia psikogenik. Jadi seseorang itu menjadi tidak dapat mengingat informasi pribadi yang penting, biasanya melibatkan pengalaman traumatis atau stres dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan sederhana. Kehilangan ingatan juga tidak dapat dikaitkan dengan penyebab organik tertentu seperti trauma di kepala atau kondisi medis tertentu atau efek langsung dari obat-obatan dan alkohol. Nah, tidak pula itu bisa dijelaskan dengan adanya gangguan memori yang progresif, misalnya penuaan atau misalnya yang demensia atau misalnya Alzheimer gitu ya. Nah, jadi amnesia disosiatif ini bukan dikarenakan sifat medis begitu ya, tapi memang dikarenakan biasanya itu melibatkan pengalaman yang traumatis dan stres. Nah, jadi kehilangan memori pada amnesia disosiatif itu sebenarnya bisa diperbaiki, meskipun dapat berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun. Oke. Nah, jadi amnesia disosiatif dibagi menjadi 5 jenis masalah memori. Yang pertama, amnesia lokal. Nah, amnesia lokal itu sebagian besar kasus sebenarnya berbentuk amnesia lokal ya, di mana peristiwa yang terjadi dalam periode waktu tertentu itu bisa hilang dalam ingatan. Misalnya nih, ketika seseorang mengalami kejadian yang sangat stressful atau traumatis, kita ibaratkan seperti seorang prajurit di pertempuran begitu ya. Nah, jadi dia bisa lupa terhadap bagaimana pertempuran itu, atau misalnya ketika baru saja mengalami kecelakaan mobil gitu ya. Tapi ini tidak ada kaitannya seperti trauma di kepala tadi begitu ya. Nah, jadi shock-nya atau misalnya tekanan atau stres yang dialami itu bisa membuat seseorang itu lupa akan bagaimana kejadian yang dialami gitu dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua, amnesia selektif. Nah, jadi pada amnesia selektif, individu itu hanya melupakan hal-hal yang mengganggu yang terjadi selama periode waktu tertentu. Contohnya tadi seperti prajurit tadi, begitu ya. Jadi, sebenarnya dia bisa ingat nih tentang sebagian besar pertempuran. Misalnya jam berapa itu terjadi, kemudian apa saja yang musuh lakukan, misalnya gitu. Tapi dia tidak bisa mengingat tentang kematian temannya yang mungkin ada di sampingnya, begitu. Nah, jadi ada beberapa part atau bagian yang dia seleksi gitu ya. Nah, jadi amnesianya itu selektif begitu, yang menjadi kelupaan. Nah, kemudian yang ketiga amnesia umum. Orang melupakan seluruh hidup mereka. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, di mana mereka tinggal, dengan siapa mereka tinggal. Nah, bentuk amnesia ini sangat jarang. Orang dengan amnesia umum tidak dapat mengingat informasi pribadi, tetapi mereka cenderung mempertahankan kebiasaan selera atau keterampilan mereka. Contoh, misalnya dia lupa, tapi dia masih sama taste-nya dengan dia lebih suka French fries daripada mashed potato, misalnya gitu. Atau dia lebih suka warna ungu daripada warna coklat, misalnya seperti itu. Atau dia misalnya jago matematika nih, misalnya gitu, ahli matematika misalnya gitu. Ya, dia masih punya keterampilan itu. Tapi dia sudah tidak ingat lagi siapa gurunya yang ngajarin, dia dulu sekolah di mana, seperti itu. Nah, amnesia terus-menerus. Nah, amnesia terus-menerus itu seseorang melupakan segala sesuatu yang terjadi dari titik waktu tertentu hingga saat ini. Jadi terjadi secara terus-menerus. Nah, yang keempat, amnesia sistematis. Nah, dalam amnesia sistematis, kehilangan ingatan dikhususkan untuk kategori informasi tertentu. Misalnya tentang keluarganya saja atau orang tertentu. Gitu. Nah, mengklaim amnesia sebagai cara melarikan diri dari tanggung jawab itu disebut dengan malingering, gitu ya. Jadi untuk kepentingan diri sendiri, melakukan penipuan, misalnya gitu, terkait kondisi medis, itu disebut dengan malingering. Nah, jadi ada subtype langka amnesia disosiatif yang dikarakteristikkan sebagai fugu.
berasal dari bahasa Latin, artinya amnesia dalam pelarian. Nah, jadi dalam disosiatif fugu, orang tersebut dapat melakukan perjalanan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari rumah atau tempat kerjanya. Perjalanan tersebut mungkin memiliki tujuan mengarah ke lokasi tertentu atau melibatkan pengembaraan yang membingungkan. Nah, jadi selama status fugu, seseorang mungkin tidak dapat mengingat informasi pribadi masa lalu dan menjadi bingung tentang identitasnya. Atau dia menggunakan identitas baru. Nah, meskipun perilaku aneh, namun orang tersebut tampak normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan mental lainnya. Nah, contohnya ada tiba-tiba orang yang misalnya tinggal di Medan, terus tiba-tiba dia pergi gitu di Bali, dia hidup dengan identitas baru, tapi dia benar-benar lupa gitu ya tentang masa lalunya itu seperti apa, begitu. Jadi dia mulai hidup dengan kehidupan baru, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan mental lainnya, gitu. Dia tetap bisa merespon dengan baik, gitu. Tapi dia lupa. Oke, ini contoh salah satu cerita tentang fugu disosiatif. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang bernama Bert Tate. Jadi si Bert ini adalah laki-laki yang berusia 42 tahun. Lalu dia itu terlibat dalam suatu perkelahian di sebuah restoran tempat ia bekerja. Jadi di sini ia bekerja. Nah, jadi saat polisi tiba, jadi kan dipanggil tuh ya, maksudnya satu-satu bagaimana nih kartu identitasnya. Nah, jadi polisi menemukan bahwa Bert ini itu tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Ia kemudian mengatakan bahwa ia telah datang ke kota tersebut beberapa minggu yang lalu, namun dia tidak bisa mengingat di mana ia tinggal atau bekerja sebelum datang ke kota ini. Jadi meski tidak ada tuduhan yang diberikan kepadanya, polisi itu membawa ia ke unit gawat darurat untuk dievaluasi. Nah, jadi secara pada saat itu Bert itu tahu gitu dia tinggal di kota mana, dia tahu saat ini tanggal berapa yang begitu ya, dan tidak ada ciri-ciri gangguan psikologis lainnya gitu ya, dan menyadari namun dia merasa memang iya aneh sih, memang saya itu tidak bisa mengingat masa lalu begitu ya. Nah, jadi setelah diperiksa juga tidak ada luka fisik atau tidak ada trauma di kepala, tidak ada juga bukti penyalahgunaan obat atau alkohol gitu. Nah, jadi polisi ini kemudian memberikan beberapa pertanyaan dan melihat dokumen-dokumen tentang orang hilang begitu. Nah, kemudian ditemukan ada yang cocok yang dengan profil dari Bert ini, yaitu Jane Saunders gitu. Nah, jadi Saunders ini telah menghilang sebulan sebelumnya. Jadi dari kota yang berjarak sudah 2000 mil dari tempat yang saat ini. Lalu kemudian polisi menghubungi istrinya, kemudian meyakinkan bahwa iya, Bert ini memang benar suaminya. Kemudian dia melaporkan bahwa si istrinya kemudian bilang, iya suamiku itu dia dulunya itu kerja di sebuah perusahaan manufaktur gitu ya, dengan tingkat manajemen yang menengah gitu. Nah, jadi ia mengalami kesulitan di tempat kerja sebelum menghilang. Si Saunders ini tidak dipromosikan gitu, tidak naik jabatannya, dan si SDM-nya itu sangat kritis terhadap pekerjaannya. Jadi tekanan kerjanya itu kemudian mulai nampak di rumah, dia mulai marah-marah begitu ya, dia mulai sering mengkritik istrinya begitu. Nah, tapi sebenarnya dia adalah orang yang mudah bergaul dan mudah bersosialisasi sebelum terjadi masalah di kantornya tersebut. Nah, jadi sebelum ia menghilang pun, si Saunders ini juga sempat berkelahi atau berdebat keras dengan anak laki-laki yang berusia 18 tahun. Anaknya kemudian memanggil Bert ini sebagai losers gitu. Nah, jadi 2 hari kemudian laki-laki itu menghilang begitu ya. Nah, jadi pada saat bertemu dengan istrinya, dia mengaku tidak mengenalinya gitu. Namun jelas kelihatan ada gugup. Begitu. Ini salah satu contoh dari kasus fugu disosiatif. Nah, identitas baru itu sebenarnya cepat berlalu, dan perasaan diri seseorang sebelumnya akan kembali dalam hitungan jam atau beberapa hari. Namun, memang ada kejadian langka atau kurang umum, itu adalah pola di mana fugu disosiatif berlangsung selama berbulan-bulan
atau bertahun-tahun dan melibatkan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan asumsi identitas yang baru. Nah, jadi orang-orang ini mungkin mengambil identitas yang lebih spontan dan mudah bergaul daripada diri mereka sebelumnya, yang mungkin dulu itu pendiam atau biasa, atau mereka bisa saja membangun keluarga baru dengan bisnis yang sukses. Gini. Jadi, meskipun peristiwa ini terdengar agak aneh, jadi keadaan Fugu ini tidak dianggap psikotik. Kenapa? Karena mereka itu masih bisa berpikir dan berperilaku itu secara normal. Nah, jadi namun tiba-tiba suatu hari setelah dia punya kehidupan baru gitu ya, identitas baru, tapi bisa saja suatu hari tiba-tiba dia sadar akan identitasnya yang lama gitu dan kemudian pikirannya dibanjiri oleh kenangan-kenangan lama. Nah, di situ dia. Oke, kemudian selanjutnya adalah depersonalisasi dan atau derealisasi disorder. Nah, jadi depersonalisasi ini adalah kehilangan atau perubahan temporer dalam perasaan yang biasa mengenai realitas diri sendiri. Dalam suatu tahap depersonalisasi, orang merasa terpisah dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa sedang bermimpi atau bertingkah laku seperti robot. Oke, coba saya jelaskan di sini ya. Jadi, depersonalisasi itu adanya perasaan bahwa seseorang itu merasa bahwa dirinya seakan-akan tidak ada di dalam dirinya. Jadi orang itu merasa ada di luar dirinya. Jadi dia mulai mengobservasi dirinya, dia melihat orang di sekelilingnya itu sudah tidak sama gitu atau tidak real, semacam rasanya itu kayak sedang mimpi, sedang real, sedang tidak real begitu ya. Nah, atau misalnya orang-orang di sekitar atau dia yang dia pandang dari luar itu seperti robot begitu. Nah, kalau derealisasi adalah suatu perasaan tidak nyata mengenai dunia luar yang mencakup perubahan aneh dalam persepsi mengenai lingkungan sekitar atau dalam perasaan mengenai periode waktu juga dapat muncul. Orang dengan objek dapat tampak berubah ukuran atau bentuk dan dapat pula mengeluarkan suara yang berbeda. Semua perasaan ini dapat diasosiasikan dengan kecemasan termasuk pusing dan ketakutan akan menjadi gila atau depresi. Nah, jadi ada sensasi yang tidak real sebenarnya. Tapi si orangnya itu masih bisa membedakan yang mana kenyataan sama yang tidak di sini. Jadi ada sensasi perasaan bahwa orang-orang atau objek yang di sekelilingnya itu berubah begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya nih di depersonalisasi. Jadi ada episode yang dikarakteristikkan orang itu terpisah dari dirinya gitu. Dan dia semacam berjalan gitu ya, melihat kanan kirinya atau dia mengobservasi dirinya itu seakan-akan seperti sudah tidak jadi dirinya dan itu keluar dari dirinya gitu. Oke. Nah, tapi walaupun sensasi-sensasi tersebut tuh aneh gitu ya. Namun depersonalisasi dan derealization disorder itu masih bisa menjaga kontak dengan realita. Nah, jadi mereka tuh masih bisa membedakan yang mana yang real, yang mana yang tidak real. Bahkan ketika episode depersonalisasi itu berlangsung. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang disebut gangguan ketika depersonalisasi episode tersebut itu terjadi secara persisten dan berulang dan menimbulkan distress. Jadi kalau cuma satu episode saja, sekali saja, itu tidak bisa terhitung sebagai diagnosis dari gangguan ini. Nah, ini salah satu contohnya sekilas saja ya. Jadi ada seorang mahasiswa berusia 20 tahun, dia ketakutan merasa bahwa dia akan menjadi gila begitu ya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini dia merasakan bahwa dia itu seperti seakan-akan berada di dalam luar dirinya gitu ya. Nah, jadi tapi dia berusaha sebenarnya untuk mengatakan bahwa kepada dirinya stop, berhenti begitu ya. Kemudian memukul-mukul kepalanya atau menggoyang-goyangkan kepalanya supaya pandangannya itu jelas begitu, bahwa dia ingin menyadarkan bahwa dirinya itu masih ada di dalam badannya begitu ya. Nah, jadi dan episode tersebut sudah terjadi selama mungkin 2 kali dalam 1 minggu, dan yang paling terakhir itu adalah sekitar 3-4 jam gitu. Nah, ini salah satu ceritanya, nanti bisa dibaca ya. Oke.
Nah, jadi ciri-ciri utama nih dari depersonalisasi atau derealisasi disorder adalah yang pertama adanya episode berulang dari depersonalisasi, derealisasi, atau keduanya. Nah, kemudian yang kedua, episode tersebut dikarakteristikkan sebagai perasaan perasaan tidak melekatnya pemikiran seseorang, perasaan seseorang atau sensasi gitu, atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian episode mungkin memproduksi feeling atau menghasilkan feeling seakan-akan itu menjadi observer di luar diri kita. Ya, seperti tadi contohnya ketika dalam episode ini berlangsung, mungkin si orangnya itu melihat tangannya misalnya gitu ya. Dia mencoba mengobservasi bahwa kenapa jiwanya itu seakan-akan tidak ada di dalam badan itu gitu. Nah, gitu-gitu dia mulai mengobservasi tingkah lakunya gitu, seakan-akan dia melihat dirinya itu dari sudut pandang yang orang lain gitu ya. Nah, kemudian episode ini juga seperti bermimpi, lalu kemudian di dalam episode tersebut seseorang itu masih bisa membedakan antara realita dengan hal yang tidak realita. Nah, jadi pengaruh budaya memiliki pengaruh penting pada perkembangan dan ekspresi pola perilaku abnormal, termasuk gangguan disosiatif ini. Bukti menunjukkan bahwa pengalaman depersonalisasi dan derealisasi mungkin itu lebih umum dalam budaya individualistik yang menekankan individualisme atau identitas diri seperti Amerika Serikat daripada dalam budaya kolektif. Nah, pandangan teoritisnya ya. Psikodinamika. Jadi gangguan disosiatif melibatkan penggunaan represi secara besar-besaran. Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa adanya kekerasan atau abuse yang parah pada saat masa kecil. Nah, jadi si anak itu merepresi secara besar-besaran sehingga memisahkan impuls yang ia tidak bisa terima dengan ingatan yang menyakitkan gitu. Nah, jadi di dalam gangguan DID ini, orang mungkin mengekspresikan impuls yang tidak dapat diterima melalui pengembangan kepribadian alternatif. Jadi ada impuls yang tidak bisa ia terima, sehingga adanya pengembangan kepribadian alternatif yang mungkin bisa menghadapi itu. Gitu. Nah, jadi dalam depersonalisasi, orang berdiri di luar diri mereka sendiri, jauh dari gejolak emosi dalam diri mereka. Oke. Nah, teori kognitif sosial. Amnesia disosiatif dan fugu itu sebagai respon belajar yang melibatkan perilaku menjauhkan diri secara psikologis dari ingatan atau emosi yang mengganggu. Nah, kebiasaan menjauhkan diri secara psikologis dalam hal ini itu seperti memisahkan kesadaran, diperkuat secara negatif oleh kelegaan dan kecemasan atau penghilangan perasaan bersalah atau malu. Nah, disfungsi otak itu juga ada penelitian tentang adanya perbedaan metabolisme, dan ini masih terus dilakukan pengembangan ya dalam penelitian apakah ada kaitannya dengan disfungsi otak. Nah, dia tesis stress model. Jadi di pertemuan kedua kita sudah membahas bahwa faktor penyebab dari kenapa ada gangguan itu kan bisa melibatkan faktor biologis dan juga faktor stres itu sendiri gitu ya, yang dikenal juga dengan penggunaan diatesis stress model. Nah, jadi di dalam diatesis stress model ini trait-trait sifat-sifat kepribadian tertentu atau ciri-ciri kepribadian tertentu seperti kecenderungan berfantasi, tingkat kemudahan yang tinggi untuk dihipnotis, keterbukaan pada kondisi kesadaran alter, itu dapat menjadi predisposisi bagi individu untuk mengembangkan pengalaman disosiatif bila dihadapkan dengan stres yang ekstrim. Kita lihat nih, di sini ada bagannya. Oke, kita lihat yang sebelah kiri itu diatesisnya, apa nih faktor predisposisinya yang mendukung begitu ya. Yang pertama, adanya keterbukaan terhadap fantasi. Jadi ada memang penelitian yang mengemukakan bahwa orang dengan DID ini adalah sebenarnya pada masa kecil itu adalah anak-anak yang kreatif begitu. Nah, kemudian yang terbuka terhadap fantasi begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adanya kemudahan untuk dihipnotis. Lalu ketiga adalah keterbukaan terhadap pembentukan alter kepribadian. Nah, stres ditambah dengan stres tadi. Stres itu terpaparlah oleh
trauma yang parah begitu ya. Nah, kemudian adanya pelarian psikologis. Nah, di tabel ketiga yang warna pink itu kita bisa lihat bahwa adanya pelarian kepribadian alter tersebut itu untuk melindungi diri terhadap abuse yang tidak bisa ia tangani gitu. Jadi penghindaran-penghindaran itu pada akhirnya membentuk suatu alter gitu ya. Nah, kemudian adanya tahapan stabilisasi. Jadi di dalam tahap ini alter atau kepribadian tambahan tersebut kemudian terpisah dan mulai membentuk coherent self gitu. Nah, jadi di dalam stabilisasi terhadap kepribadian alter tersebut ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama, untuk memblocking memori yang menyakitkan, kemudian adanya reinforcement sosial, misalnya mungkin ada pengakuan begitu ya atau perhatian dari orang lain terhadap kepribadian alternya. Oke, penanganan gangguan disosiatif dalam mengobati DID fokus pada pengintegrasian terhadap kepribadian yang ada gitu ya. Nah, jadi seorang terapis itu dapat meminta klien untuk menutup matanya dan menunggu perubahan kepribadian yang muncul. Jadi Wilber itu menunjukkan bahwa terapis itu sebenarnya bisa bekerja dari kepribadian apapun yang muncul yang mendominasi sesi terapi. Nah, terapis meminta setiap dan semua kepribadian yang keluar untuk berbicara tentang ingatan dan mimpi mereka yang mengganggu. Jadi yang dimunculkan di sini adalah bagaimana kecemasan mereka dan membantu mereka memahami kecemasan mereka, menghidupkan kembali dan membuat mereka sadar terhadap trauma atau kecemasan tersebut. Nah, Wilber mencatat bahwa kecemasan yang dialami selama sesi terapi itu dapat menyebabkan peralihan dalam kepribadian, karena perubahan kepribadian mungkin dikembangkan sebagai cara untuk mengatasi kecemasan yang intens. Nah, jadi jika terapi berhasil, seseorang akan mampu mengatasi kenangan traumatisnya, dan dia tidak perlu lagi melarikan diri dari kepribadian alternya untuk menghindari kecemasan yang dia alami. Nah, jadi dengan kemungkinan tersebut, penyatuan itu dapat terjadi, begitu. Namun sebenarnya belum cukup bukti empiris yang mengenai bahwa apakah terapi ini efektif atau tidak. Belum ada juga yang menunjukkan bahwa obat psikiatri tertentu itu lebih efektif untuk membawa integrasi di berbagai kepribadian yang terpisah, begitu ya. Nah, oke. Nah, itu tentang dissociative disorder. Kita masuk ke somatic symptom and related disorder. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama, somatic symptom disorder, illness anxiety disorder, conversion disorder, factitious disorder. Kita bahas yang pertama dulu. Sebenarnya kata somatik itu berasal dari bahasa Yunani artinya soma, yang berarti tubuh. Orang dengan gejala somatik dan gangguan terkait, ini dulu disebut dengan gangguan somatofom gitu ya, mungkin memiliki gejala fisik tanpa penyebab fisik yang dapat diidentifikasi. Jadi mungkin memiliki gejala fisik nih, dan memiliki kekhawatiran yang berlebih terhadap sifat atau makna dari gejala yang ia miliki. Nah, jadi orang-orang yang memiliki gangguan ini itu biasanya sering melakukan dokter shopping gitu ya. Artinya dia pindah dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain gitu ya. Pindah dari praktek dokter ke praktek dokter yang lain hanya untuk mendapatkan seorang dokter yang bisa menjelaskan tentang penyakit yang mereka derita gitu. Berdasarkan gejala-gejala yang dimiliki. Nah, konsep gejala somatik dan gangguan terkait itu menganggap bahwa proses psikologis itu sebenarnya mempengaruhi fungsi fisik. Jadi, biasanya beberapa orang itu mengeluhkan masalah pernapasan atau menelan gitu ya, atau masalah tersebut itu dapat mencerminkan aktivitas berlebihan begitu, yang kemudian yang mungkin diakibatkan juga dari kecemasan yang dia punya. Nah, jadi di sini adalah gambaran umum tentang perbedaan dari 4 tipe gangguan tersebut. Kita lihat ya, yang paling atas itu adalah somatic symptom disorder.
Nah, jadi di sini prevalensi dalam populasinya itu tidak diketahui, tapi mungkin sekitar 5-7% pada populasi orang dewasa. Jadi deskripsinya adalah pola perilaku atau pikiran atau perasaan yang abnormal yang berkaitan dengan simptom fisik. Nah, jadi ciri-ciri yang berkaitan adalah adanya simptom yang menyebabkan ia itu mengunjungi medical visit itu secara berulang atau menyebabkan adanya gangguan pada fungsi hidupnya itu yang signifikan. Nah, kalau illness anxiety disorder itu tidak diketahui. Namun di sini adanya kepercayaan bahwa seseorang tersebut mengalami masalah kesehatan yang sangat serius. Nah, kemudian ciri-ciri yang berkaitan adalah adanya ketakutan terhadap penyakit begitu yang menetap, walaupun sebenarnya sudah diketahui bahwa tidak ada bukti medisnya yang menyebabkan bahwa dia itu yang menjelaskan bahwa ia memiliki penyakit begitu. Nah, kemudian yang kedua, adanya kecenderungan untuk menginterpretasikan sensasi fisik atau misalnya mungkin nyeri yang minor gitu ya, nyeri yang kecil misalnya gitu, itu sebagai tanda-tanda adanya masalah kesehatan yang serius gitu. Nah, lalu conversion disorder. Jadi conversion disorder ini kalau di zaman Freud dulu itu dikenal sebagai histeria gitu ya. Jadi sebenarnya populasinya itu tidak diketahui, namun dilaporkan dalam 5% pasien yang di-refer kepada klinik neurologi. Nah, jadi di sini adanya perubahan atau kehilangan fungsi fisik tanpa ada masalah medis, tanpa ada penyebab medis. Nah, jadi ciri-ciri yang berkaitan adalah biasanya di sini berkaitan tentang konteks atau konflik atau pengalaman yang sangat stressful, kemudian sehingga ini sebenarnya masalahnya itu lebih kepada psikologisnya gitu ya. Nah, jadi mungkin diasosiasikan sebagai simptom-simptom yang berbeda. Nah, jadi kalau factitious disorder, kalau kita lihat dari prevalensinya itu tidak diketahui, namun sekitar 1% dari pasien medis yang ada di rumah sakit itu mungkin bisa dikualifikasikan dengan diagnosis ini. Jadi deskripsinya adalah memalsukan simptom fisik atau simptom psikologis tanpa sebenarnya tidak ada motif apapun, tidak ada dorongan apapun. Jadi dia hanya berpura-pura saja memalsukan simptom yang dia punya, begitu. Nah, jadi sebenarnya ciri-ciri yang berkaitan di sini adalah itu tidak sama dengan melinjaring ya. Tadi kan kita sudah bahas kalau melinjaring itu melakukan suatu penipuan terhadap kondisi medis karena untuk tujuan tertentu, menghindari tanggung jawab tertentu gitu ya. Nah, tapi ini tidak. Jadi tidak, simptom itu dibuat tidak ada atas dasar mendapatkan apapun begitu. Nah, jadi di sini ada dua tipenya, ada factitious disorder yang ditujukan kepada diri sendiri atau disebut dengan sindrom Munchausen, dan factitious disorder yang ditujukan kepada orang lain. Nah, kita pertama sekali membahas tentang SSD atau Somatic Symptom Disorder. Orang dengan gangguan gejala somatik itu tidak hanya memiliki gejala fisik yang mengganggu, tetapi juga terlalu mengkhawatirkan gejala yang mereka alami, sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diagnosis SSD ini mengharuskan gejala fisik itu sebenarnya tetap ada gitu ya. Biasanya berlangsung selama jangka waktu 6 bulan atau lebih, meskipun salah satu gejala mungkin tidak terus-menerus muncul dan berhubungan dengan yang bahwa gejala tersebut terkait dengan gangguan pribadi yang signifikan atau gangguan pada fungsi sehari-hari. Gejalanya mungkin termasuk keluhan seperti gangguan lambung dan berbagai rasa sakit dan nyeri. Contohnya misalnya adanya rasa nyeri di bagian dada gitu ya. Tapi mereka sudah berpikir bahwa dia udah kena kanker paru-paru mungkin seperti itu.
Nah, jadi versi DSM sebelumnya termasuk gangguan yang disebut hipokondriasis. Jadi, individu dengan keluhan fisik yang percaya bahwa gejala mereka disebabkan oleh penyakit serius yang tidak terdeteksi, seperti kanker atau penyakit jantung, meskipun ada jaminan medis yang mengatakan bahwa itu tidak kenapa-kenapa, gitu ya. Nah, misalnya seseorang yang menderita sakit kepala, mungkin takut bahwa itu adalah tanda tumor otak dan percaya bahwa dokter salah ketika mengatakan ketakutan pasien itu tidak berdasar. Nah, istilah hipokondriasis masih digunakan secara luas, tetapi tidak lagi menjadi diagnosis yang berbeda pada DSM-5. Orang dengan hipokondriasis tidak secara sadar memalsukan gejala mereka. Mereka itu merasakan ketidaknyamanan fisik yang nyata, seringkali melibatkan sistem pencernaan mereka atau bermacam-macam rasa sakit atau nyeri di seluruh tubuh. Mereka mungkin terlalu sensitif terhadap perubahan halus dalam sensasi fisik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan EAD. Jadi Illness Anxiety Disorder. Jadi diagnosis ini termasuk gangguan baru di DSM-5, yaitu kecemasan yang terkait dengan penyakit daripada tekanan yang disebabkan oleh gejala. Nah, jadi di sini adanya kecemasan atau keyakinan sebenarnya bahwa dia memiliki penyakit begitu. Nah, jadi bagi pasien ini bukan gejala yang mereka anggap begitu penting, namun ketakutan terhadap penyakit begitu. Nah, jadi dalam beberapa kasus tidak ada gejala yang dilaporkan sama sekali, tapi orang tersebut merasa menyatakan kekhawatiran serius tentang penyakit serius yang tidak terdiagnosis. Jadi individu itu mungkin sibuk memeriksa tubuhnya untuk mencari tanda-tanda yang penyakit yang ditakutinya. Jadi ada 2 subtipe di sini. Yang pertama, subtipe menghindari perawatan. Jadi orang-orang tersebut menunda-nunda atau menghindari kunjungan medis atau tes lab begitu karena kecemasannya sudah tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya care seeking. Jadi di sini orang yang sering dokter shopping gitu ya, mencari gitu dari satu dokter ke dokter yang lain dengan harapan bahwa ada satu profesional medis yang bisa mengkonfirmasi tentang ketakutan yang mereka miliki. Jadi orang-orang ini mungkin akan menjadi marah kepada dokter yang mencoba meyakinkan bahwa mereka itu tidak kenapa-kenapa gitu, tidak punya masalah kesehatan yang serius. Nah, conversion disorder sebenarnya itu disebut sebagai histeria ya pada saat Freud. Jadi kasus Anna O pada awal pengkajiannya membentuk teori kepribadian. Nah, ini kan didasarkan pada masalah pasien yang mengalami histeria. Nah, jadi saat ini disebut dengan conversion disorder. Nah, jadi di sini ditandai adanya gejala atau defisit yang mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol gerakan. Jadi di Anna O kemarin itu dia tidak bisa memalingkan wajahnya ke kanan karena ototnya itu kaku yang seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada kondisi medis yang menjelaskan bahwa dia punya penyakit tertentu atau apa yang seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang tersebut tuh tidak bisa mengontrol gerakannya atau tidak bisa melihat, mendengar, merasakan rangsangan sentuhan gitu. Nah, jadi gangguan konversi ini diyakini dikarenakan adanya tekanan emosional yang dialami oleh individu tersebut. Nah, gejala fisik pada gangguan konversi biasanya muncul tiba-tiba dalam situasi stres. Jadi, tangan seorang prajurit mungkin menjadi lumpuh selama pertempuran sengit. Nah, seperti gangguan identitas disosiatif, gangguan konversi ini terkait dalam banyak kasus dengan riwayat trauma masa kanak-kanak atau pelecehan. Nah, gangguan konversi sebelumnya disebut histeria atau neurosis histeris. Oke, tadi sudah dijelaskan ini. Nah, lanjut kita ke factitious disorder. Factitious disorder ini adalah memalsukan atau berpura-pura dalam membuat gejala fisik atau psikologis. Tapi tidak ada motif yang jelas. Jadi berbeda dengan malingering ya. Kalau malingering itu kan dia memalsukan ya memang ada tujuannya. Mungkin untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau berbuat curang misalnya gitu. Nah, tapi kalau factitious disorder ini tidak ada motif yang jelas. Jadi kadang-kadang mereka berpura-pura mengklaim bahwa mereka tuh tidak dapat menggerakkan tangan, kaki, mengklaim rasa sakit yang
sebenarnya itu tidak ada. Terkadang bahkan mereka melukai diri sendiri atau meminum obat yang menyebabkan gejala yang mengganggu bahkan mengancam nyawanya gitu. Nah, jadi di sini ada 2 subtipe utama factitious disorder, yaitu factitious disorder pada diri sendiri. Nah, jadi gangguan ini disebut dengan sindrom Munchausen ya. Jadi sindromnya adalah bentuk penyakit pura-pura di mana seseorang berpura-pura sakit atau membuat dirinya tuh sakit gitu. Misalnya dengan meminum zat racun. Nah, kemudian yang kedua, factitious disorder yang diterapkan pada orang lain. Nah, jadi ditandai dengan gejala penyebab pada orang lain. Ini contohnya seperti kasus yang berikut. Jadi seorang anak bernama Julie Gregory, jadi dia menceritakan tentang pengalamannya pada saat masa kecil. Jadi ibunya itu terus secara kesimpulan aja ya saya sampaikan. Jadi ibunya itu membawa si Julie ini ke dokter untuk diperiksa X-ray yang seperti itu untuk ke ahli jantung yang menyatakan bahwa anak ini tuh punya sakit jantung begitu, punya penyakit jantung. Jadi dia meminta dokternya itu untuk membedah jantung anaknya, seperti itu ya kan. Nah, tapi dokternya itu kan terus-menerus melakukan pemeriksaan, tapi tidak ada hasil yang menunjukkan bahwa anak itu tidak perlu penanganan operasi, begitu. Nah, jadi kemudian si ibunya marah-marah, begitu ya, ibunya marah-marah dan bilang sama dokternya bahwa anak ini tuh bisa mati kalau misalnya dia tidak dapat penanganan dari dokter. Nah, ini salah satu contoh factitious disorder imposed on another, gitu ya. Perspektif teoritisnya bagaimana? Nah, jadi teori psikodinamika. Histeria berakar pada penyebab psikologis dan bukan fisik. Ego berhasil mengendalikan impuls seksual dan agresif yang tidak dapat diterima atau mengancam yang timbul dari id melalui mekanisme pertahanan seperti represi. Kontrol semacam itu mencegah kecemasan yang akan terjadi jika seseorang menjadi sadar akan impuls ini. Keuntungan sekunder dari gejala tersebut adalah memungkinkan individu menghindari tanggung jawab yang membebani untuk mendapatkan dukungan. Nah, misalnya nih, tentara terkadang mengalami kelumpuhan tiba-tiba pada tangan mereka yang mencegah mereka untuk menembakkan senjata dalam pertempuran ke wilayah sipil. Atau misalnya sejumlah pilot pembom selama Perang Dunia II mengalami rabun senja yang menghalangi mereka untuk melakukan misi malam hari yang berbahaya. Nah, kalau dari learning teorinya, dari perspektif pembelajaran, orang dengan gejala somatik dan gangguan terkait itu juga dapat memberikan manfaat atau sifat penguat dari peran sakit. Nah, orang dengan gangguan konversi misalnya dapat terbebas dari tugas dan tanggung jawab setiap pergi bekerja atau melakukan tugas rumah tangga. Sakit juga biasanya mendapatkan simpati dan dukungan. Orang mungkin belajar untuk mengadopsi peran yang mengarah pada konsekuensi penguatan terlepas dari apakah mereka sengaja berusaha atau menjalankan peran tersebut. Beberapa ahli teori pembelajaran menghubungkan hipokondriasis dengan gangguan obsesif kompulsif. Orang dengan hipokondriasis yang sekarang disebut dengan gangguan gejala somatik atau gangguan kecemasan penyakit sering terganggu oleh pikiran obsesi dan kecemasan yang memicu kecemasan tentang keadaan kesehatan mereka. Nah, kalau teori kognitif itu mengalihkan perhatian pada keluhan fisik dapat berfungsi sebagai cara untuk menghindari pemikiran masalah hidup lainnya. Penjelasan kognitif lain berfokus pada adanya peran pemikiran yang menyimpang. Nah, kecemasan itu sendiri dapat menyebabkan gejala fisik yang tidak menyenangkan, yang juga dibesar-besarkan pentingnya, yang mengarahkan kepada kognisi yang lebih mengkhawatirkan. Cara berpikir yang menyimpang, yang mengarah pada salah menafsirkan perubahan kecil dalam sensasi tubuh itu juga meningkatkan kecemasan. Nah, disfungsi otak baru-baru ini para peneliti mengusulkan bahwa gejala konversi mungkin melibatkan pemutusan atau gangguan koneksi saraf antara bagian otak yang mengontrol fungsi tertentu. Nah, jadi penelitian tentang dasar biologis gejala somatik dan gangguan itu terkait masih dalam tahap awal. Nah, ini masih terus dilakukan perkembangan gitu ya tentang penelitiannya. Nah, jadi bagaimana penanganan simptom somatik dan gangguan terkait ini? Nah, yang pertama dari pendekatan Freud, dimulai dengan pengobatan histeria, gitu ya, atau conversion, gitu. Nah, jadi psikoanalisis berusaha mengungkapkan apa nih konflik bawah sadar yang bermula dari anak-anak.
Nah, jadi pendekatan perilaku itu juga dapat dilakukan. Jadi anggota keluarga yang sering anggap kalau individu dengan gangguan ini kan sakit-sakitan ya, tidak mampu menjalankan tanggung jawab normal. Nah, jadi sebenarnya ketika ada tanggapan anggota keluarga yang menganggap individu itu tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, itu malah memperkuat perilaku bergantung dan mengeluh dari pasien. Nah, jadi terapis perilaku itu mengajari anggota keluarga untuk menghargai upaya individu untuk memikul tanggung jawab yang mungkin secara bertahap dilakukan. Nah, terapis perilaku itu juga dapat bekerja secara langsung dengan pasien, membantu mereka mempelajari cara-cara yang lebih adaptif dalam menangani stres atau kecemasan, misalnya relaksasi, restrukturisasi kognitif, gitu ya. Nah, kemudian teknik perilaku paparan dengan pencegahan respon itu juga dapat membantu individu dengan hipokondriasis untuk memutus siklus ke dokter atau berulang kali memeriksa internet untuk informasi terkait penyakit yang bisa saja yang ia persepsi bisa saja ia derita gitu ya. Nah, selanjutnya meskipun CBT adalah pengobatan terbaik untuk gejala somatik dan gangguan terkait, beberapa penelitian juga mendukung nilai terapeutik dari antidepresan gitu. Nah, kita masuk selanjutnya ke faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan fisik. Gangguan fisik di mana faktor psikologis diyakini memainkan peran kausal atau berkontribusi itu disebut dengan gangguan psikosomatis. Jadi istilah psikosomatis berasal dari akar bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa atau intelek, dan soma yang berarti tubuh. Gangguan seperti asma dan sakit kepala secara tradisional itu diberi label sebagai psikosomatis karena keyakinan bahwa faktor psikologis memainkan peran penting dalam perkembangannya. Jadi sakit kepala ya dikembangkan karena adanya faktor psikologis tersebut. Nah, jadi faktor psikologis yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, jadi apa-apa saja penyakit yang berkaitan tentang faktor psikologis ini gitu ya. Ya bisa sakit kepala, bisa kardiovaskular, bisa asma, bisa cancer, dan bahkan AIDS. Oke, daftar pusaka yang kita gunakan adalah NEFIT. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Materinya cukup panjang, jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah presentasi begitu ya, dan keterlibatan mahasiswa lainnya dalam sesi tanya jawab. Nah, bagi ada yang masih mau ditanyakan, silakan dicantumkan ke di dalam forum. Jikapun waktunya mungkin sudah habis, nanti akan tetap saya upayakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari para mahasiswa. Oke, jangan lupa mengerjakan kuis sesuai dengan akses yang sudah diberikan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.